Badai, melolong, dan Nan Erming terbaring bosan di pagar paviliun kecil Taman Xiaofu, bermain dengan cangkir teh di tangan mereka. Angin sejuk menyapu paviliun dari waktu ke waktu, menghilangkan kehangatan di cangkir, meninggalkan sentuhan kesepian. Xiaolong membawa Zhanyi untuk mencari kandidat, dan Kaisar Iblis serta MUR juga sibuk menyelidiki pemakan jiwa. Sayangnya, rumah Xiaofu yang besar ini hanya beberapa dari kita yang menganggur. Mata Badai bergoyang di taman. Di cabang, sepertinya agak membosankan. Aku juga ingin mencari kandidat, tapi aku benar-benar tidak memikirkan kandidat yang cocok di pikiranku. Nan Erming melihat ke sisi biru dan putih cangkir teh dan berkata dengan bijak, "Siapa bilang tidak? Saya telah berpikir buruk selama 2 hari terakhir." Itu tepat. Itu kurang dari puncak bintang 4, puncak bintang 4. Saya sendiri tidak yakin tentang itu, tetapi saya tidak berani menemukannya. Dengan mudah. Badai menghela nafas. Saya sudah terbiasa dengan hari-hari menjilat darah dengan pisau dan membunuh setiap hari. Tiba-tiba saya istirahat. Neneknya benar-benar agak tidak nyaman. Xiao Shan mulai mengeluh. Lebih baik kita pergi jalan-jalan. Xiao Shan tidak tahan dengan waktu senggang, melihat keduanya dengan tatapan bertanya, "Aku akan berlatih, atau mereka akan ditangkap oleh mereka?" Badai melihat ke arah mundurnya Xing dan Lang Tian, dan pertikaian hatinya meningkat. "Latihan saja setelah keluar dari fantasi, apa kamu tidak lelah?" Nan Erming meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak memiliki wajah cantikmu yang membuat wanita cemburu. Akan lebih baik berlatih denganmu saat kamu pergi denganmu." Badai memutar matanya. "Aku tidak takut, aku berkulit tebal." Xiao Shan melihat bahwa Badai tidak bermaksud keluar, karena takut Nan Erming tidak akan menemaninya, dan dengan cepat mengikuti Nan Erming. "Bukan salahku untuk terlihat tampan." Nan Erming berkata sambil menyeringai, "Tapi itu salahmu untuk keluar dan memukul kami bersama." Badai berdiri dan tertawa, "Aku akan berlatih, kamu bisa bermain." Badai pergi berlatih tanpa jejak. Hanya 2 orang yang tersisa di paviliun. Nan Erming memandangi pohon willow persik di taman dan perlahan menyeruput teh yang sangat nyaman. Karakter Xiao Shan memang kocak, tapi dia tidak bisa duduk diam. Dia berjalan mengitari paviliun, menghalangi pandangan Nan Erming dari waktu ke waktu, dan alis Nan Erming sedikit mengernyit. "Aku bilang kamu tidak bisa diam." Wajah Nan Erming sedikit tidak sabar. "Kamu bilang kamu laki-laki, gadis macam apa kamu duduk di sini untuk menikmati teh dan menikmati pemandangan? Keluarlah bersamaku dan jalan-jalan." Xiao Shan tidak bisa membantu tetapi menarik lengan Nan Erming dan menariknya keluar. Melihat tatapan Xiao Shan yang hampir memohon, Nan Erming ragu-ragu dan mengangguk. Daerah setan kota Jucheng adalah daerah emas yang sangat makmur. Ada arus orang yang stabil di jalan, dan ada banyak toko di kedua sisi jalan. Keduanya melihat sekeliling sambil berjalan tanpa tujuan. "Kamu mengatakan bahwa kedua lelaki kita keluar untuk berbelanja tanpa tujuan apapun, dan mereka sedikit aneh." Xiao Shan memandang Nan Erming, yang acuh tak acuh terhadap segalanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Itu belum ide pamanmu." Naner mengerti pandangan Xiao Xiao. "Atau, ayo pergi ke rumah lelang." Xiao Shan menyarankan, "Mengapa pergi ke sana? Kamu tidak mampu membeli apa yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak membutuhkannya jika kamu mampu membelinya. Kalau begitu lihat pasar Taobao, mungkin ada kejutan. Apa menurutmu kita berdua adalah orang yang tahu barangnya? Alangkah baiknya tidak dibutakan. Kalau begitu kemana kita akan pergi?" Nan Erming cukup masuk akal, tetapi berjalan-jalan seperti minum teh di rumah terasa membosankan, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana, yang membuat Xiao Shan sangat tertekan. "Bagaimana saya tahu? Anda meminta untuk pergi berbelanja. Aku hanya ingin keluar dan bersantai. Sekarang hatiku hilang, jadi mari kita kembali."
kembali dan menatap bunga-bunga itu. Xiao Shan tampak pahit. Lebih baik daripada berjalan-jalan di sini. Ketika keduanya berhenti berkelahi, mereka menemukan bahwa mereka telah menyimpang dari pusat kota dan memasuki sebuah gang. Gang itu sangat sepi, dan tembok tua yang rusak itu bahkan sedikit lusuh. Itu benar-benar berlawanan dengan situasi yang hidup barusan. Pintu sebuah rumah tangga tertutup rapat. Hanya sebuah toko kecil yang berjuang untuk mendukungnya. Meja tua itu dipenuhi dengan sesuatu yang aneh dan aneh. Tirai kain tua yang disampirkan telah memudar sedikit abu-abu. Toko kecil yang sederhana seharusnya tidak menarik perhatian mereka berdua, tetapi seorang wanita berambut merah yang berdiri di depan konter menarik perhatian mereka. Wanita itu masih sangat muda, tapi dia tidak sekuat Kaisar Samsung. Rambut panjangnya secara acak dikenakan di belakangnya, dan mantel merahnya berkibar tertiup angin. Pinggangnya hanya dipegang dengan lembut dengan pita merah muda. Meski penampilannya tidak cantik, kulitnya Katsuyuki memiliki temperamen khusus dan membuat orang merasa baik. Dia berdiri di sana, seperti awan merah yang mengambang. Pakaian di tubuh wanita sangat baru, yang sangat kontras dengan kerusakan toko-toko kecil. Tangan Giok menjentikkan di antara barang-barang meja dan gerakannya begitu alami dan santai sehingga orang tidak merasakan sedikit pun kekasaran. Di belakang wanita itu berdiri dua orang paruh baya. Pada hari-hari awal Kaisar Pejuang Bintang 5, dia terlihat acuh tak acuh dan berdiri erat di samping gadis itu, yang seharusnya menjadi penjaga gadis itu. Hanya ada seorang lelaki tua kecil di toko kecil itu, dengan janggut yang tidak terlalu lebat di wajahnya yang pucat pasi, dan sepasang mata segitiga terbalik menatap gadis itu, tetapi cahaya dari sudut matanya melirik ke belakang. Gadis itu dari waktu ke waktu, ini bukan tempat di mana gadis ini seharusnya datang. Wajah Xiao Shan tampak terkejut. Tidak terlalu jauh, sangat ramai, dan semuanya adalah segalanya, sudah pasti surga untuk berbelanja. Mengapa gadis ini muncul di gang kumuh ini? Ini membuat perang melolong sangat membingungkan. Mungkin aku suka mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Nan Er tersenyum ringan. Namun, identitas gadis muda ini tidak mudah bagi dua Kaisar Bintang 5 untuk menjadi penjaga. Sepertinya mereka setan. Nan Erming sangat perhatian. Sejauh ini dia menemukan beberapa sisik di bawah dahi beberapa orang, tapi aku belum pernah melihat gaun ini. Sepertinya iblis berada dalam nada yang sama, tetapi bukan kekuatan yang dekat. Di antara dua spekulasi, gadis berbaju merah mengambil setengah potong batu giok dari meja dan melihatnya dengan hati-hati, lalu bersinar lagi di bawah sinar matahari. Di bawah matahari, Yu Peri tampaknya memiliki bunga ungu berkabut yang mengalir, membuat orang merasa kabur. Mata gadis merah itu berhenti pada separuh liontin giok ini, dan dia mencicipinya dengan hati-hati. Pria tua kecil itu memandangi gadis itu, lalu menatap penjaga di belakang gadis itu, matanya sedikit berkedip. Gadis itu memiliki penglihatan yang bagus sehingga dia melihat hal-hal terbaik di toko kami dalam sekejap. Pria tua kecil itu berkata haha, sambil berkata, tanpa melihat gadis itu, dia menyapu pakaian sutra yang sangat berharga pada gadis itu, melihat sekeliling, dan diam sejenak di Xiao Shan dan Nan Erming, tampak khawatir. Ayo pergi. Xiao Shan menarik Nan Erming ke depan dan berubah menjadi garpu. Orang tua ini punya masalah. Nan Erming mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Yah, aku juga berpikir begitu. Mengapa tidak? Mari kita lihat. Xiao Shan penasaran. Apa bagusnya? Satu hal lebih buruk daripada kurang satu. Ini bukan tentang dirinya sendiri. Nan Erming tidak berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Ngomong-ngomong, menganggur lebih baik daripada menganggur, kan? Xiao Shan bertanya-tanya apakah dia terlalu penasaran atau bosan, dan dia ingin melihat dengan tepat. Namun, Nan Erming ditarik ke sudut atap yang tersembunyi oleh Xiao Shan, menahan napas, dan diam-diam melihat ke toko kecil itu. Melihat tidak ada orang di sekitar, lelaki tua kecil itu bertanya dengan santai,
Pakaianmu sangat istimewa, suamimu belum pernah melihatnya. Apakah ini kunjungan pertamamu ke Jucheng? Ya, ini pertama kalinya. Gadis berbaju merah sepertinya tidak tahu, jawabnya dengan santai sambil mencicipi Yu Pei. Gadis berbaju merah selesai menatap Yu Pei ke cahaya, matanya menoleh, memikirkannya, lalu dia memegang Yu Pei di tangannya, menggosok tangannya, dan menggerakkan hatinya sedikit, dan diam-diam menyampaikan sedikit semangat juang ke dalam dia. Yu Pei bergetar lembut di telapak tangan gadis itu, dan kemudian dia kembali damai. Tapi hanya sedikit gemetar, itu menyebabkan gelombang besar di hati gadis berbaju merah. Karena dalam getaran Yu Pei, dia merasa bahwa kekuatan darah di tubuhnya telah melemah, dan dia tampak sedikit takut dengan nafas Yu Pei yang bergetar. Ini sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa garis keturunan Anda luar biasa dan mulia. Leontin giok yang sederhana ini sebenarnya bisa membuat kekuatan garis keturunan Anda sedikit lamban. Leontin giok ini jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin, gadis berbaju merah teringat legenda di klan, dan hatinya langsung gelisah. Jika benar seperti yang dikatakan legenda, nilai batu giok ini bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan uang. Gadis berbaju merah itu sangat bersemangat di dalam, tetapi dia masih begitu tenang dan tenang di permukaan. Tetapi Nan Erming masih merasakan kegembiraan di hatinya dari getaran kecil di tangan batu gioknya. Dapatkan harga. Gadis muda berbaju merah tersenyum sedikit, lesung pipinya di wajah kecilnya, dan dia tidak sabar menunggu karena dia memiliki keinginan sedikit pun dalam nada meminta harga. Serius, aku benar-benar tidak ingin menjual suamiku. Ini adalah kesempatan besar. Hei, jika bukan karena suami lama Shu Yuan, dan dia sedang terburu-buru untuk mempersiapkan Kaisar Bintang 5, ini benda itu tidak akan ditembak. Apakah kamu menjual atau tidak? Gadis berbaju merah mengedipkan bulu matanya yang ramping dan berpura-pura, jual bukan jual. Jual, jual, tentu saja jual. Bagaimana mungkin kamu tidak membuka pintu untuk berbisnis? Orang tua itu menjawab dengan cepat. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang menjadi tua ketika mereka sudah tua, dan saya harap wanita itu tidak akan terkejut. Jual, berapa harganya? Gadis berbaju merah itu sangat lugas. Pria tua kecil itu mengulurkan 5 jari dan mengguncangnya di depan beberapa orang. 500.000, ya, 500.000 juta. Nona, ini sudah sangat murah. Peluang bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Kalau bukan karena suamiku, kamu baru saja mengatakannya, jadi jangan ulangi lagi. Melihat lelaki tua kecil itu berbicara berulang kali, gadis berbaju merah itu tiba-tiba menyela, tetapi diam-diam bersukacita di dalam hatinya, dan terus bertanya tanpa ekspresi, ini 500.000 juta. Ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak semua orang bisa bertemu, gadis itu benar-benar beruntung. Tidak apa-apa, kamu bisa menyimpannya sendiri. Gadis berbaju merah hanya setengah bagian, dan kegembiraan aslinya segera mendingin. Gadis itu sedang terburu-buru. Meskipun hanya setengah bagian, tetapi itu juga berarti Anda memiliki setengah peluang, bukan? Itu bagus, saya akan memberi Anda diskon 20%, 400.000. Ini dia harga terendah, dan tidak bisa kurang. Pria tua itu berkata dengan cepat, ini bukan masalah harga. Apa gunanya separuh batu giok yang kumiliki? Di mana aku bisa menemukan separuh lainnya? Memegang setengah potong liontin giok, gadis berbaju merah itu tampak sedikit frustrasi. Ternyata itu bukan tawar-menawar, hanya saja J tidak lengkap. Pria tua itu tertawa 2 kali dan merendahkan suaranya dan berkata, gadis itu ingin membeli keseluruhan? Oh, benar. Liontin giok ini diperoleh oleh saya dan seorang teman dalam petualangan, dan dikatakan bahwa itu membuka tempat rahasia kuncinya adalah kekuatan lelaki tua itu rendah dan saya tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Jadi saya membagi Yu Pei menjadi 2 bagian dan saling berpelukan dengan teman-teman.
Saya bermaksud mencari pembeli yang baik untuk menjual harga yang bagus untuk mempersiapkan Kaisar Bintang 5. Oleh karena itu, saya hanya memiliki separuh ini di sini, setengah lainnya ada di teman saya. Kalau begitu kamu minta temanmu untuk membawa setengah lainnya. Aku membelinya bersama, dan harganya hanya harganya. Gadis berbaju merah mendengar separuh lainnya, dan itu ada di tangan teman lelaki tua itu. Panas lagi, melihat gadis berbaju merah sama sekali tidak peduli dengan harganya. Tenggorokan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk meluncur beberapa kali, dan dia berkata dengan sibuk, "Yah, kalau tidak, wanita itu membeli setengahku dulu, lalu suami bawa wanita itu ke teman untuk membeli separuh lainnya. Bagaimana menurutmu?" "Aku masih ingin pergi ke temanmu bersamamu. Bukankah lebih bagus jika kamu memintanya untuk membawa setengah dari Yupei lagi ke sini? Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu hanya menjadi setengah dari dirimu dan ingin berbohong kepada aku?" Gadis berbaju merah itu tenggelam, ekspresi tidak percaya. Seperti yang dikatakan gadis berbaju merah, sedikit cahaya melintas di mata lelaki tua kecil itu, tetapi ekspresinya tampak sangat sulit, seolah berjuang. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Nona, beraninya lelaki tua itu membohongimu?" Hanya saja teman lelaki tua itu memiliki temperamen yang sangat aneh dan sangat keras kepala. Ketika lelaki tua itu berbicara dengannya tentang menjual liontin giok ini, dia membujuknya selama lebih dari setengah bulan. Pada akhirnya, dia setuju, tetapi dia juga mengajukan permintaan agar dia bersedia menjualnya jika dia memiliki kesempatan bersamanya. Jadi, apa hubungannya dengan dia? Gadis berbaju merah itu ragu. Ketika lelaki tua itu mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat kaya, dan sepertinya sangat lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dalam pandangan teman saya, yang disebut takdir adalah orang yang cocok dengan matanya." Dia juga menekankan jika itu adalah orang yang dirindukan, bahkan jika Jinshan ditumpuk di depannya, itu akan terjadi. "Tidak pernah dijual." Orang tua itu bertanya kepada banyak orang, tetapi mereka sama dengan perempuan. Mereka ingin membeli semuanya, pergi ke teman saya, tapi tidak ada yang setuju dengannya. "Dia tidak jangan jual." "Ini? Yah, aku cemas, tapi apa yang bisa kulakukan?" Pria tua itu menghela nafas dan berkata, sepertinya menyalahkan teman ini karena menyeret setengah dari liontin gioknya yang tidak dapat dia jual. Gadis berbaju merah masih sedikit skeptis, tetapi ketika lelaki tua itu mengatakan itu, dia agak yakin. Dia cemas, dan hantu itu tahu apa yang harus dilakukan dengan mata teman lama itu. Bagaimana ini bagus? Cemas dan bingung, gadis berbaju merah itu mulai khawatir tidak bisa membeli liontin giok yang lengkap. Mau tidak mau dia bertanya, "Temanmu tinggal di sana, tinggal di luar kota, kamu bisa mencapainya dalam waktu singkat." "Di luar kota? Tidak jauh? Lalu kenapa kamu tidak memanggilnya? Ayo berdagang di sini." Gadis berbaju merah itu bertanya. Wanita itu tidak tahu. Teman saya telah dihina di depan umum di kota ini sebelumnya, dan dia tidak mampu mengacau dengan orang ini. Jadi dia tetap tinggal di luar kota, dan mengambil bersumpah, "Saya tidak akan pernah memasuki kota ini sebelum melaporkan pembalasan hari ini. Kalau tidak, setengah dari Yupei lelaki tua itu mungkin sudah tertembak." Orang tua itu menyebutkan kesedihan temannya, dan matanya basah. "Atau tidak pergi ke teman saya untuk keberuntungan?" Wanita itu memutuskan sendiri. "Nona, tidak." Salah satu penjaga yang berdiri di belakang gadis berbaju merah buru-buru membujuk. "Nona, tolong pikirkan 2 kali," kata yang lain. Tampaknya mereka sangat berhati-hati dan sangat enggan keluar kota untuk mengambil risiko. Sangat diperlukan untuk waspada terhadap orang lain, dan lelaki tua itu juga mengetahui hal ini. Setelah melihat kedua penjaga menghalangi pria tua kecil itu, wajah gadis merah itu sedikit ragu, dan kemudian menyela,
Tetapi jika Anda ingin khawatir, itu juga harus menjadi kekhawatiran pria tua itu. Hanya Anda, Nona, Anda memiliki 2 kaisar berpangkat tinggi penjaga, dan saya satu-satunya puncak bintang 4 dari lelaki tua itu, dan saya berada di luar kota. Orang tua itu masih khawatir Anda merampok lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu sangat membutuhkan uang, orang tua tidak mau mengambil risiko-risiko ini. Juga, suamiku melihat bahwa wanita itu memiliki temperamen yang luar biasa dan penglihatan yang baik. Dia pasti berasal dari keluarga besar, jadi dia berani mengundang wanita itu untuk bertemu temanku. Sebaliknya, dia lebih suka tidak melakukan bisnis ini, dia juga tidak akan melakukannya, ingin membiarkan dirinya dan teman-temannya terjerumus ke dalamnya. Berbahaya, kata lelaki tua itu, sedikit tersinggung. Gadis berbaju merah melihat ekspresi ketulusan lelaki tua itu dan bahkan beberapa keluhan, lalu menatap setengah dari liontin giok di tangannya. Dia terjebak di tempat sejenak, dengan banyak ketekunan dalam keraguannya. Lupakan saja, setengah bagian, kamu tidak mau membelinya, seluruh bagian, kamu tidak ingin pergi bersamaku untuk melihat teman-temanku, dalam hatiku, aku masih khawatir tentang bahayanya. Bisnis ini, jangan lakukan itu. Pria tua kecil itu menunggu sebentar, dan melihat bahwa gadis berbaju merah belum memutuskan, dan berkata dengan tidak sabar, dengan nada meremehkan yang kuat, dia akan mengambil kembali batu giok di tangan gadis berbaju merah. Saya pergi. Penghinaan itu sepertinya menembus hati gadis berbaju merah itu, dan liontin giok itu begitu menggodanya, gadis itu segera mengambil keputusan. Merindukan! Kedua penjaga berbicara pada saat yang sama untuk menghentikan mereka. Karena mereka bertanggung jawab atas para penjaga, tentu saja mereka tidak ingin wanita itu mengambil risiko dengan mudah. Ada seringai di sudut mulut lelaki tua itu, Nona, kami masih tidak melakukan bisnis ini, jangan sampai wanita itu mendapat masalah. Siapa yang benar-benar memiliki keputusan akhir di sini? Gadis berbaju merah selalu terlalu muda untuk menanggung penghinaan, dan itu terkait dengan integritas Yu Pei. Dia tidak bisa melepaskannya. Suaranya tiba-tiba memburuk. Kedua penjaga itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelan kembali tanpa daya. Karena wanita itu bertekad untuk pergi, lelaki tua itu akan membawa wanita itu ke sini. Pertama-tama, selamat kepada wanita yang akan mendapat kesempatan bagus. Mungkin merupakan pencapaian besar untuk kembali ke keluarga. Ayo pergi, gadis merah itu mengingatkan. Orang tua itu menutup toko dan membawa gadis berbaju merah ke kota. Melihat kuda-kuda gadis berbaju merah ini, itu pasti berasal dari kekuatan yang kuat, tapi itu terlalu sederhana. Xiao Shan menepuk pundak Nan Erming dan berkata dengan emosi, Leontin Giok seharusnya tidak sederhana. Meskipun gadis itu tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia pasti memiliki perspektif tertentu, jika tidak, dia tidak akan memaksakannya. Namun, ratusan ribu orang dapat membeli kesempatan, dan ini materi transparan. Dikatakan, ikuti dan lihat. Xiao Shan menarik Nan Erming dan mengikuti beberapa orang. Pria tua dengan gadis berbaju merah dengan cepat meninggalkan kota dan terbang menuju hutan di barat daya. Xiao Shan dan Nan Erming mengikuti, dan mengendalikan suasana agar pihak lain tidak mengetahuinya. Tetapi setelah terbang ribuan mil, Nan Erming menemukan sesuatu yang salah. Itu jelas menuju ke satu arah, tetapi garis lelaki tua kecil itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Ke lembah kecil di hutan lebat, ada sebuah gubuk kecil di lembah. Rerumputan di atap sudah kering dan menguning, namun jika diperhatikan dengan seksama, terdapat banyak warna hijau di rerumputan tersebut. Jelas, itu baru dibangun. Rerumputan dikeringkan dengan panas dan disamarkan sebagai rumah tua yang tampak tua. Pondok, beberapa gadis berjas merah dalam bahaya. Nan Erming dan Xiao Shan sama-sama kaisar yang bertarung berdarah. Bagaimana kekurangan yang begitu jelas tidak terlihat? Kedua penjaga itu benar-benar idiot.
Kaisar Petarung Bintang 5 pasti tumbuh di bawah perlindungan keluarga. Sial, membiarkan mereka melindungi gadis ini tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Nan Erming diam-diam memarahi. Mendengarkanmu, sepertinya ada artinya bagi gadis muda berbaju merah ini. Xiao Shan jarang melihat mood Nan Erming berfluktuasi, bercanda. Buta, bisik Nan Erming, tetapi matanya kabur tanpa alasan. Nona, ini dia. Pria tua itu menunjuk ke gubuk di depan gadis berbaju merah. Gadis berbaju merah itu sedikit mengangguk, matanya berapi-api, dan memimpin kedua penjaga itu ke gubuk. Pintu gubuk terbuka tiba-tiba dan keluarlah kedua wanita tua itu. Wanita tua itu memandang yang lain sejenak, dan menatap lelaki tua kecil itu dengan tidak jelas. Wanita ini di sini untuk membeli batu giok. Pria tua kecil itu memperkenalkan kedua wanita tua itu dengan hangat. Kedua wanita tua itu mendengarkan untuk perkenalan lelaki tua kecil itu, ekspresi mereka mereda, dan mereka memandangi gadis berbaju merah, gadis tampan yang baik. Rumah sederhana itu sederhana, Nona Kuzun, silakan masuk ke dalam. Kedua wanita tua itu tampak baik hati, dan mereka sangat ramah, dan menilai dari fluktuasi volatilitas kedua wanita tua itu, yang baru saja dimulai dari 5 bintang, kedua penjaga gadis merah itu tidak takut di bawah urutan yang sama. Modal lawan manapun, pikirannya sedikit rileks, dan matanya yang waspada sedikit melunak. Setelah memasuki gubuk, seorang wanita tua bertanya, "Nyonya ini, tetapi Anda ingin membeli batu giok?" Gadis berbaju merah mengangguk dan berkata, "Yah, aku ingin tahu apakah ibu mertuaku bisa memotong cinta. Yah, sepertinya aku tidak bisa menyimpan setengah dari batu giokku hari ini." Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang yang datang untuk melihatnya, hanya gadis itu yang paling aku lihat dari dekat. Oke, begini, Anda tidak kehilangan uang untuk harganya itu saja untuk saya. Kemudian, wanita tua itu mengambil setengah batu giok dari tangannya dan memberikannya dengan hati-hati. Gadis berbaju merah mengambil setengah keping batu giok yang diserahkan oleh wanita tua itu, dan mengambil separuh lainnya dari lelaki tua kecil itu, dan menyatukan kedua setengah keping batu giok itu menjadi satu. Tiba-tiba, cahaya lembut terpancar dari potongan batu giok. Seringai muncul di jade. Begitu meringis muncul, pikiran gadis berbaju merah dan kedua penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik ke masa lalu. Pada saat ini, amarah kedua wanita tua itu meningkat tajam, menggosok diri mereka sendiri pada saat yang sama. 4 telapak tangan menggedor 2 penjaga yang tidak siap. Kedua penjaga itu memuntahkan darah, dan kedua wanita tua itu saling mengejar. Tinju yang kuat membungkus tinju mereka dan meledakkannya di dada kedua penjaga itu. Pada saat yang sama, lelaki tua kecil di sebelahnya membuka mulutnya dengan seringai, dan tembakan belati menyalakan cahaya biru redup yang jelas memadamkan racun. Dia mengambil beberapa langkah dan menghunus belati ke punggung kedua penjaga itu. Namun, dalam sekejap mata, kedua penjaga itu sudah terluka. Mereka jatuh di rerumputan dan menyemburkan darah, wajah mereka membiru, gas beracun menyebar dengan cepat di sepanjang tubuh yang terluka, mengikis semangat juang di tubuh. Sekarang, meskipun mereka hampir tidak bisa bertarung, tetapi kekuatan tempur tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5. Gadis berbaju merah hanya bereaksi saat ini. Ketika tangan gioknya diangkat ke udara, dia akan meluncurkan suar. Namun, kekuatan Kaisar Samsung yang berjaya di depan 2 Kaisar Bintang 5 dan 1 Puncak Bintang 4 tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika lelaki tua itu mengangkat tangannya, gadis berbaju merah itu mendengus dan tabung logam di tangannya jatuh di tanah. Sebaiknya kamu pintar, kalau tidak jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Pria tua itu tersenyum samar. Kedua wanita tua itu menempel pada penjaga tanpa ekspresi. Kebaikan dan ketampanan mantan sudah lama hilang. Apa yang kamu lakukan? Gadis berbaju merah itu bersandar di pohon, menggigit bibir bawahnya,
dan memandang yang lain dengan ngeri. Matanya sudah lama tenang, dan pakaian merah yang menyilaukan tampak sangat tidak harmonis saat ini di lingkungan sekitarnya. Gadis muda ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Pakaian apapun yang dia kenakan, dia tidak memiliki ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitarnya, katanya sambil menghela nafas, sebelum dia tidak kehilangan ketenangannya. Saat ini, kamu masih tega mengatakan ini. Kata-kata tiba-tiba Nan Erming membuat Xiao Shan sangat tertekan. Haruskah kita naik untuk membantu? Xiao Shan bertanya pada Nan Erming. Jika gadis ini melakukan latihan yang sesuai dengan temperamennya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Nan Erming terus menghela nafas. Kamu sepertinya mengagumi gadis berbaju merah. Tapi kamu mengagumi lagi. Jika kamu tidak pergi membantu, dia akan tamat. Xiao Shan bersembunyi di pohon, hatinya yang lurus meledak, mendesak Nan Erming. Umumnya, orang jahat akan berpidato setelah konspirasi mereka berhasil, jadi mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Nan Erming menatap gadis merah itu dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Kamu brengsek." Itu tertulis di buku. Kata Xiao Shanxi, sudah tidak tahan untuk bergegas keluar. Jangan impulsif, aku hanya bercanda. Para petarung dengan pangkat yang sama, terutama para petarung dari kekuatan besar, sangat buruk bahkan jika mereka terluka parah. Nan Erming hendak bergegas keluar dari tubuh sambil menahan pertempuran, terus berkata, alih-alih saya, pihak lain diracuni. Bagaimanapun, perlu beberapa saat untuk memperdalam gas beracun pihak lain yang akan menyimpan banyak kekhawatiran. Prestasi Nan Erming dalam meracuni tidak sebanding dengan orang biasa. Xiao Shan mendengar kata-kata itu perlahan menjadi tenang dan mengamati pemandangan di bawah. Kedua penjaga berbaju merah berjuang untuk bangun, dan darah yang tumpah dari sudut mulut mereka menetes ke seluruh tanah, dan mereka terus memancing amarah mereka, bersiap untuk bertarung dengan keras. Saat itu, lelaki tua kecil itu berbicara, "Jika kamu bekerja sama dengan baik, aku akan memberimu obat dan membiarkanmu pergi." Gadis berbaju merah itu menatap lelaki tua itu dengan dingin, tanpa amarah di matanya, tapi dingin. Kecurigaan pun muncul di mata kedua pengawal itu. Aku hanya mencoba menyelamatkan Kaisar Bintang 5. Aku tidak punya pilihan selain menginginkan uang. Kami tidak memiliki kebencian dan tidak perlu mati. Pria tua kecil itu melirik kedua penjaga itu, ekspresinya menjadi sangat pahit, sepertinya sangat ekstrim. Tiga gadis berbaju merah mendengar kata-kata, dan hati mereka sedikit longgar. Jika pihak lain benar-benar hanya untuk uang, berikan saja, selama mereka dapat kembali hidup-hidup, dengan kekuatan latar belakang mereka sendiri, mencubit pihak lain semudah mencubit ketiga semut. Melihat bahwa kata-kata itu benar, lelaki tua itu tampaknya dengan tulus memberitahu mereka bertiga mengapa dia pergi ke sini, merengek, ingus dan air mata menangis, menghancurkan hati Fana satu sama lain. Apakah ketiganya benar-benar tertekan, bukan yang paling berdosa? Bahkan Xiao sedikit bingung.